Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran dari kelas 2D. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan intelek, sosial bahasa dan juga bakat khusus. Untuk yang pertama itu ada perkembangan intelek. Intelek sendiri adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang inteligensi, namun makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan juga bertindak. Kemampuan berpikir inteligensi diukur dengan tes inteligensi. Menurut English and English dalam bukunya yang berjudul A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain. Yang pertama, kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, dan untuk yang kedua, manusia suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menimbang, menghubungkan, dan juga memahami. Dan untuk yang terakhir ada kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Hubungan intelek dan tingkah laku. Kemampuan berpikir abstrak menunjukkan perhatian seseorang terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak konkret. Kemampuan abstraksi akan berperan dalam perkembangan kepribadian remaja. Karena bagi remaja, corak perilaku pribadinya di hari depan dan sekarang akan berbeda. Pikiran manusia sering dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang membuat sikapnya kritis terhadap situasi dan juga otoritas orang tua. Selain itu, pengaruh egosentris masih terlihat pada pikirannya. Melalui pengalaman dan penghayatan kenyataan dalam menghadapi pendapat orang lain, egosentrisme makin lama makin berkurang dan akhirnya menjadi makin kecil. Sehingga remaja sudah dapat berpikir abstrak dengan mengikut sertakan pendapat dan pandangan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Menurut Andi Mapiare tahun 1982, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan inteligensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya informasi yang disimpan. Dan untuk yang kedua, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan. Yang ketiga, adanya kebebasan berpikir. Ketiga kondisi tersebut sesuai dengan dasar-dasar teori Piaget mengenai perkembangan inteligensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi inteligensi termasuk proses adaptasi yang bersifat biologis. Bertambahnya usia akan menyebabkan berkembangnya struktur inteligensi baru. Keberhasilan dalam menyesuaikan diri seseorang tergantung dari kemampuannya untuk berpikir dan belajar. Sejauh mana seseorang dapat belajar dari pengalaman-pengalamannya akan menentukan penyesuaian dirinya dan mencerminkan kecerdasannya juga. Akan tetapi diperlukan waktu lama untuk dapat menyimpulkan kecerdasan seseorang berdasarkan pengamatan perilakunya. Dan juga cara demikian belum tentu tepat. Dan untuk yang kedua ada sosial bahasa. Pengertian sosial bahasa. Yusuf tahun 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan juga tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut Soeharto dan Hartono tahun 1999 menyatakan bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan, didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia juga akan menjadi kompleks dan dengan demikian tingkat hubungan sosial mereka juga berkembang amat kompleks. Dan berikut ada 3 bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama ada pembangkangan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau juga lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 tahun. Maksud saya 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 atau hingga 6 tahun. Dan yang kedua ada agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun juga secara kata-kata, secara verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi
atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan cara menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir ada persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestis, dan usia 6 tahun. Semangat bersaing ini akan semakin baik. Dan untuk yang ketiga ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Bayi yang tingkat intelektualnya masih belum berkembang dan masih sangat sederhana, bahasa yang digunakan juga akan sangat sederhana. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan itu sendiri. Anak bayi belajar bahasa sama seperti halnya belajar dengan hal-hal lain. Meniru dan mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Dan untuk yang terakhir ada bakat khusus. Pada akhir masa remaja, anak sudah banyak memiliki dan memikirkan tentang apa yang akan ia lakukan dan apa yang mampu ia lakukan. Makin banyak mendengar tentang macam-macam kemungkinan, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam pekerjaan, dan membuatnya ragu-ragu mengenai apa yang sebetulnya paling cocok baginya. Dengan pengenalan bakat yang dimilikinya dan upaya pengembangannya dapat membantu remaja untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan menyiapkan dirinya untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya. Untuk pengertian bakat khusus, bakat atau aptitude merupakan potensi dalam diri seseorang yang dengan adanya rangsangan tertentu memungkinkan orang tersebut mencapai suatu tingkat kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Berikut pengertian bakat menurut para ahli. Untuk yang pertama ada dari William Michael. Kemampuan individu melakukan tugas sedikit atau tidak tergantung pada latihan sebelumnya. Dan untuk menurut Bingham, kondisi atau seperangkat sifat-sifat yang dianggap sebagai tanda kemampuan individu untuk menerima latihan atau respon. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Dan yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari remaja itu sendiri, seperti motivasi, nilai, atau value, dan juga konsep diri. Dan untuk yang faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari sebuah lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.